all around, whether town to town, we'll be in the place and we rock like this, like like this. Moving to the sound, moving to the sound. Hai, kembali lagi sama kita. Aku Dokter Ulung Aku Dokter Velia. dari Dunia Kesehatan di program kesayangan kita semua, yaitu Sehat lewat berita. Nah, episode kali ini aku sama Dokter Velia lagi pengen ngomongin apa nih kira-kira nih? Jadi dalam bulan ini atau bulan kemarin ya, pokoknya akhir-akhir ini sempat dunia maya ini heboh karena ada seorang public figure yang mendapat kekerasan dalam rumah tangga atau disingkat KDRT. Nah, kita mau ngebahas tentang itu. Karena KDRT ini nggak cuman kekerasan fisik aja. Jadi yang sakit bukan cuma badan aja, tapi juga mempengaruhi mental seseorang. Ya, Dimana kalau misalnya mental kita terganggu, lama-lama fisik kita pun juga pasti akan terganggu gitu. Betul. Nah, hubungannya KDRT ini sekarang dengan dunia kesehatan tuh apa sih? Sebenarnya mulainya mungkin dari karena ada kekerasan atau ada secara fisik mungkin akan terjadi yang namanya ketidakseimbangan atau memang medisnya terganggu. Nah, Iya. tapi ternyata selain itu juga, Dokter Velia, ternyata tadi Dokter Velia udah bilang bahwa selain kondisi kesehatan yang terganggu atau fisiknya terganggu, bisa juga mentalnya juga Terganggu karena mental dan fisik itu saling berkesinambungan ya teman-teman. Pasti misalnya kalau ada salah satu yang terganggu, salah satunya juga akan memberikan sinyal-sinyal. Nah, KDRT ini banyak dianggap remeh sama masyarakat. Dan karena juga masih banyak yang bingung, sebenarnya kekerasan dalam rumah tangga atau dalam suatu hubungan itu apakah kekerasan fisik aja atau yang lain tuh juga lain. ada. Betul. Nah, teman-teman juga perlu tahu, tapi KDRT ini kan tadi kekerasan dalam rumah tangga. Jadi kalau misalnya teman-teman baru pacaran, baru PDKT gitu ya, baru kena gitu atau kena cubit, gue kena KDRT. Ingat, harus dalam lingkup rumah tangga. Kadang-kadang kan kita udah lebay nih ngirim-ngirim posting-posting abis KDR di KDRT nih sama pacar lah. Baru pacaran ya Dokter Velia, belum dalam rumah tangga. Jadi harus satu lingkupnya harus di dalam rumah tangga, itu sudah menjadi salah satu syarat agar terbentuknya namanya KDRT. iya, tapi walaupun belum berumah tangga, tapi sebenarnya sebelum kalian mempunyai hubungan yang lebih lanjut, maksudnya udah pacaran tapi mengalami hal-hal tersebut, ya nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya ternyata mengganggu, boleh juga dilaporkan. Ya. Karena kita warga negara Indonesia yang baik dan kita taat hukum, KDRT itu sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang. Betul. Nah, ini aku Nah, bacain boleh ya. Dokter Ulung dibacain. Ya, jadi contekannya nih teman-teman. Jadi KDRT itu ternyata menurut Undang-Undang Nomor 23 di tahun 2004 ternyata ada kekerasan rumah tangga ini, salah satunya ada 4 dalam biduk si KDRT ini. Mungkin definisinya dulu kali Dok, disebutin ya kita. Jadi ini ada undang-undang untuk penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu di UU 23 tadi. Betul. Gitu. Nah, kekerasan dalam rumah tangga atau yang disingkat dengan KDRT ini adalah kekerasan yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga, baik oleh suami, istri, maupun anak yang mengakibatkan timbulnya penderitaan fisik, psikis dalam keharmonisan hubungan. Jadi bisa istri, bisa suami, bisa anak. Jadi nanti teman-teman jangan salah nih, KDRT itu biasanya suami ke istri. Ternyata KDRT itu juga bisa dari dari istri ke suami. Atau misalnya dari seorang ibu ke anak, atau misalnya dari anak ke ibu misalnya. Jadi itu memang dalam lingkup rumah tangga. Nah, itu yang teman-teman mestinya tahu. Iya, nah untuk lebih jelasnya lagi di undang-undang dalam penghapusan tadi itu adalah ini Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 ya teman-teman. Jadi KDRT itu memang benar adanya dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Nah, Itu jadi benar-benar udah dilindungin banget. benar-benar ya. dilindungi dan ditentang, ada undang-undang untuk penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tuh teman-teman. Jadi kalau misalnya emang bener nyata adanya, jadi bukannya diada-ada,
bukan sesuatu yang misalnya kita alami atau misalnya kita melihat teman kita, kerabat ataupun keluarga kita yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga itu, ya kita wajib melaporkan Ya. dan membantu korban tersebut. Nah, Dokter Ulung, mungkin kita bahas ya, kalau misalnya kekerasan fisik itu apa sih contohnya? Teman-teman kalau misalnya tadi sudah tahu dari undang-undang tersebut, sebenarnya kekerasan itu ada banyak. Jadi jenis-jenisnya itu kan nanti ada banyak ya Dokter Velia. Yang pertama kali kita pasti tahu yang nyata itu biasanya adalah kekerasan fisik. Nah kalau kekerasan fisik jelas ya, baik itu dari suami ke istri, istri ke suami, jelas dong kalau ditampar, dipukul, digebuk. Dia pokoknya yang berbentuk fisik gitu ya, dan ada bukti kekerasan tersebut di tubuhnya. Nah itu bisa jadi sebagai namanya kekerasan fisik. Cuman yang teman-teman perlu tahu juga adalah yang kedua, yaitu kekerasan secara psikis. Nah ini yang belum pada tahu atau belum pada paham mungkin ya. Kekerasan secara psikis ini banyak bentuknya. Contoh aja nih ya, maksudnya misalnya suami ke istri atau istri ke suami secara verbal mengatakan hal-hal yang menyakitkan. Ya, misalnya Contohnya kekerasan misalnya, emosional. ya kamu kan nggak kerja, kan aku yang kerja, aku yang nanggung semuanya. Itu sudah bikin sakit hati. Atau misalnya mungkin ada masalah dengan mertuanya, ya kan mertua kamu, bla bla bla, atau segala macam, yang perkataan-perkataan tersebut bisa menyakiti hati si istri atau si suami atau anak, itu sudah bisa dikatakan dengan KDRT. Iya, emosional misalnya ngejelek-jelekin kita depan umum, Ya. mengkritik di depan umum, terus misalnya kata-kata kasar, itu juga termasuk dalam kekerasan dalam rumah tangga ya, termasuk kekerasan emosional. Kayak misalnya menghina fisik itu. Kamu gendut banget sih, misalnya kayak gitu. Bisa. Kamu hitam banget sih misalnya. Kamu kok jelek banget gitu. Sebenarnya bisa banyak yang bisa kita lakukan untuk menghindari kekerasan dalam rumah tangga, itu termasuk yaitu verbal abuse Ya. yang mengganggu emosi atau perasaan Betul. dokter. Nah, terus ada lagi nih yang terakhir adalah tadi apa namanya, penelantaran dalam rumah tangga ya. Jadi kalau misalnya nih Tidak teman-teman menafkahi. tidak dinafkahi, teman-temannya ditinggal, misalnya suami pergi 2 minggu nggak ada kabar, nggak tahu sama pelakor atau sama siapa, itu sudah termasuk penelantaran dalam rumah tangga loh teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu nyari atau nggak perlu nyari pasangannya kemana, biar aja laporin aja udah. Tapi laporin bukan ke polisi ya, lapornya itu kalau untuk KDRT biasanya itu ke lembaga. Lembaga-lembaga masyarakat gitu. Terus apa namanya, perampasan kebebasan, nggak boleh ngontak siapa-siapa. Contohnya kan banyak yang nggak boleh kontak temen, nggak boleh keluar rumah sama sekali. Nggak boleh ikut pengajian, nggak boleh ikut aerobik, nggak boleh ikut arisan sama teman-teman. Pokoknya kamu sesuai dengan, kan aku kepala rumah tangga. Mulai sekarang kamu ikutin saya sebagai imam kamu. Kamu nggak boleh arisan, kamu nggak boleh ketemu teman kamu nggak boleh pakai WA, kamu nggak boleh pakai Facebook dan pemutus lain-lain. komunikasi gitu, sama sekali nggak boleh kontak dengan orang luar, itu termasuk perampasan kemerdekaan Ya. atau kebebasan. Sama financial freedom ya, nggak boleh sama sekali nggak disupport dalam itu sudah termasuk ya itu KDRT. termasuk kekerasan ya, Dokter Vela tadi ada yang lupa juga, satu lagi yang paling penting, apa tuh? kekerasan seksual. Nah. Nah, teman-teman, ini jangan juga disepelekan ya. Kekerasan seksual itu juga sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar negara kita. Jadi yang namanya hubungan seksual itu adalah, hubungan seksual yang baik itu adalah hubungan yang tidak ada paksaan sama sekali Tuh. antara kedua belah pihak, suami dan istri, Ya. dan memang harus enjoy. Jadi misalnya kalau misalnya pasangan kita memaksa kita melakukan sesuatu pada satu hubungan seksual, kayak Oral. Padahal lagi nggak mau oral. Nah, kan itu paksa kan namanya, berarti iya, nggak bisa boleh masuk ke dokter. dalam KDRT. Misalnya menggunakan alat-alat tertentu yang membuat nggak nyaman Ya. atau mengganggu kesehatan organ vital kita Ya, gitu, alat-alat setuju. vital kita itu kan sekarang maksudnya ya mungkin sometimes when you have a relationship gitu, misalnya udah bertahun-tahun pastilah you want to spice up things gitu. Ya, Salah satunya dikasih adalah bumbu. dengan dikasih bumbu-bumbu dalam hubungan seksualnya, misalnya pakai alat, Ya. yes gitu. Jadi tapi ternyata ada salah satu yang nggak nyaman, ya jangan dipaksain. Betul. Karena ya nanti itu bisa menjadi salah satu
kekerasan dalam rumah tangga, dalam kekerasan seksual dalam rumah KDRT tangga. itu. Gitu. Tapi teman-teman harus dibedakan juga nih. Misalnya nih nanti ada yang nanya nih dok, biasanya gini, loh dok kalau misalnya kekerasan seksual dalam rumah itu masuk ke dalam KDRT, misalnya suami saya sama saya sering bondage misalnya, saya sering iket-iketan, terus saya sering cambuk-cambukan misalnya nih dokter Velia. Lah kalau misalnya suami dan istrinya sama-sama mau, ya namanya juga bukan KDRT lagi itu teman-teman ya. Itu memang namanya variasi dalam hubungan seksual. Tetapi kalau salah satu memaksakan Dan salah satu tidak ya nyaman. menimbulkan ketidaknyamanan atau menimbulkan Iya. stres jadinya malah nggak mau, nah itu disebut dengan KDRT. Iya, teman-teman. iya. Misalnya kalau misalnya apalah pakai tali-tali dimasukin Ya. karung nggak bisa nafas. Betul, itu kan serem ya dok, namanya jadi KDRT dimasukin ke dalam karung, gitu, Gitu. teman-teman. Saya harus menarik nafas. Biar Karena nggak ketawa. membayangkannya ya. Tapi benar teman-teman, karena ada pembahasan KDRT ini ya dokter Velia juga, saya itu jadi terbuka di mana setiap kali saya mendengar kata-kata KDRT gitu ya, atau si artis ini dibanting lah, tenggorokannya mengsle. Saya juga sebagai dokter agak bingung ya, pas di berita tuh kan ada tenggorokan kerongkongannya miring gitu ya, itu juga saya serem ya maksudnya. Jadi sebenarnya KDRT itu ternyata tidak hanya kekerasan fisik. Ya, jadi memang lingkupnya tuh sangat luas yang berdampak pokoknya ternyata ini tuh bisa menimbulkan kerugian baik psikis ataupun moral si yang di Iya, KDRT material ini. juga sebenarnya bisa rugi. Apalagi kalau misalnya contohnya kita mengalami, misalnya dokter Ulung kan juga di bidang estetik ya, kecantikan, dimana kita juga bekerja tuh harus menggunakan tangan ya. Kalau misalnya tangannya dilukai, ya itu kan juga bisa kerugian material juga. Kita jadi nggak bisa bekerja, kita nggak bisa berkarya. Nah, terus sama nih, mungkin aku agak ngacak ya topiknya, tapi tetap Ada masih dalam hubungannya. KDRT. Apa sih yang harus kita lakukan sebagai korban atau orang yang melihat KDRT itu sendiri? Karena banyak yang ini, gue males nolongin karena gue nggak mau terlibat hukum gitu. Terus kayak apa sih yang harus kita lakukan gitu? Kita tuh harus melapor kemana dulu kalau misalnya terjadi KDRT dalam lingkungan rumah kita gitu, atau misalnya teman kita yang mengalami gitu. Mungkin dokter Ulung bisa Ya, mengarahkan. teman-teman tuh biasanya kan kalau di Indonesia ini apa-apa menghubunginya polisi gitu ya. Sebenarnya boleh juga di polisi, cuman biasanya itu kita selalu memberitahu bahwa kalau untuk masalah-masalah KDRT ini biasanya ada Komnas Perempuan biasanya. Karena kan biasanya perempuan nih yang suka di ini. Tapi Komnas untuk KDRT itu juga sudah banyak. Tetapi kalau misalnya dirasa teman-teman itu butuh perlindungan, kalau misalnya memang cukup parah untuk masalah seksual dan fisik misalnya, boleh langsung dilaporkan ke polisi. Karena biasanya nanti polisi yang akan mencatat nih bukti-bukti yang ada atau bukti-bukti memang yang hari H itu atau H+1-nya itu memang masih ada. Biasanya kan lebam-lebam itu bisa dicatat ya dokter Velia. Cuman teman-teman juga harus perhatikan apabila teman-teman kena KDRT nih misalnya amit-amit ya gitu ya. Tiba-tiba ada lebam, ada luka gitu ya. Jangan langsung disembuhin, jangan langsung dihilangkan. Jangan mandi. Betul, Misalnya karena itu jangan menghilangkan bukti. atau namanya. mengurangi kekuatan bukti. Iya, gitu. kekuatan hukumnya jadi Ya, kurang. kita sebenarnya tahu ya, kita sangat memahami banget bagi teman-teman yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga itu. Mungkin memang jadinya merasa sendiri gitu, tapi jangan takut untuk melapor. Pasti rasanya pengen mandi ya, pengen membuang rasa. Ya, pengen membasuh. Pengen membasuh, membersihkan rasa yang tidak nyaman itu menggunakan air. Tapi kalau misalnya teman-teman mengalami kekerasan itu, misalnya bajunya robek apa, kalau bisa ya tetap melapor dengan baju seperti itu, atau misalnya disimpan biar menjadi barang bukti yang kuat. Karena teman-teman bisa langsung datang ke rumah sakit, langsung ke IGD atau ke staffnya. Memang protokolnya itu sudah seperti itu ya teman-teman. Jadi para staff dan teman-teman kesehatan di sana udah ngerti gitu. Nanti bisa divisum. Nah, visum itu biasa kita foto, terus sebagai kita bukti. wawancarai, kita Catat. tulis lukanya, dari ukurannya, dari bentuknya, dari arahnya. Itu nanti dicatat dan disimpan buat laporan jika teman-teman mau melanjut ke proses hukum. Seperti itu. Jadi jangan mandi. Dan kalau misalnya kita mau melapor, ya boleh misalnya melapor dulu ke balai warga, kayak misalnya ke RT, ke RW itu. Atau melapor dulu ke keluarga terdekat. Nah, ke nanti teman-teman. ke teman-teman atau sahabat-sahabat nanti baru bisa dibantu lagi ke pihak yang lebih berwajib atau lebih berwenang gitu, gitu. teman-teman. Tapi teman-teman juga
Ini sebenarnya pertanyaan aku juga sih Dokter Velia ya. Maksudnya ini sedikit menambahkan gitu ya. Misalnya nih kita kayak ngerasa kena KDRT, kayak ngerasa ya teman-teman ya. Kan itu kan tadi kan masih belum tahu ya kita ya batasan KDRT itu semana. Jujur saya juga belum tahu nih batasan KDRT itu semana. Apakah kita misalnya sudah suami istri lagi joget-joget di clubbing terus kena rokok dikit ces, gitu. Apakah itu sudah termasuk KDRT padahal tidak sengaja atau mungkin sengaja karena sebel ces, gitu kan mungkin juga bisa ya Dok. Maksudnya sampai batasan mana sih bisa dikatakan bahwa oh ini tuh KDRT gitu. Teman-teman ini sebuah pertanyaan sih sebenarnya. Saya pun masih belum bisa menjawab kapan sih kita tuh tahu bahwa ini KDRT. Tetapi yang saya tahu ini tuh tidak semudah teman-teman kalau misalnya punya hubungan aku ditampar sama pacar terus saya minta putus terus besoknya saya minta balikan lagi. Jilat tuh udah lo sendiri ternyata lo balikan lagi sama mantan lo misalnya yang gitu putusnya nggak seperti itu ya. Jadi kalau menurut saya pribadi KDRT itu ya bisa diasumsikan bahwa selama masih ada ada perbaikan atau bisa memperbaiki diri atau bisa saling minta maaf, mungkin masih tidak digolongkan KDRT. Tetapi kalau sudah berulang sampai menimbulkan ya tadi ya mungkin ya Dokter Velia kerugian dan lain-lain, baru bisa dikategorikan dengan KDRT. Karena sejauh ini infonya tuh masih kita nggak tahu ya. Maksudnya kayak KDRT ini semana sih bisa dicap just ini KDRT. Ya. Gitu. Nah teman-teman makanya sebenarnya sekarang juga kita tuh sosial media udah gampang banget, kayak informasi-informasi dari internet juga gampang banget. Teman-teman bisa juga buka di websitenya Menteri Perlindungan Hak dan Wanita. Aduh maaf ya teman-teman kalau aku salah nyebut, pokoknya ada nih di sini. Kalian tuh bisa juga lihat jenis-jenis KDRT-nya apa, hukumnya apa, jumlah laporan kasus yang aktif itu per tahun juga bisa dilihat gitu teman-teman di atas ini. Laporannya tuh ada, korbannya tuh mau dari usia, jenisnya. Itu tuh ada jelas nyata, yang jelas nyata. Sebenarnya kalau misalnya aku mau ngebahas pernikahan itu adalah suatu pekerjaan yang sangat amat berat. Ya. Baru memulai babak kehidupan yang baru. Ya, itu it's not just about the feeling and the money. and the money. Pokoknya memang attitude kita. Kayak contohnya deh, misalnya Ulung nikah gitu. Terus istri Dokter Ulung, amin. Terus istri Dokter Ulung lagi ngaca terus gini, kamu jelek banget deh bajunya, kamu tuh gendut. KDRT. Misalnya tuh nggak nyaman ya, itu salah satu memang yang nggak bikin nggak nyaman. Maksudnya contohnya ya, ya kan bisa sebagai cara kata-kata yang lain. Misalnya gini, kamu nggak mau ganti baju lain aja sayang, kayak kamu lebih bagus pakai baju ini deh. Ya. Jadi definisinya kayak sebenarnya luas dan banyak gitu. Banyak tapi gini, memang nggak menyenangkan. Misalnya suatu pernikahan itu nggak melulu menyenangkan, tapi banyak juga cara untuk mengatasi itu kalau kamu mau berusaha. Daripada banyak kok kata-kata lain yang tidak menyakiti selain itu. Nah dalam satu keluarga itu kan terdiri dari istri, suami, dan misalnya rumah tangga itu ditambah lagi misalnya tambahan keluarga lain, bisa anak, bisa mbak, bisa supir, itu udah termasuk ayah ibunya, kakek nenek itu termasuk dalam rumah tangga gitu. Nah sebenarnya yang paling bisa bikin terkontaminasi atau misalnya terlalu bisa bikin negatif efek banget itu biasa ke anak-anak. Ya, gitu. setuju. Mau cerita dikit, Dokter Ulung pernah lihat mama papa Dokter Ulung berantem nggak? Pernah. Masih inget dong sampai sekarang. Kalau mau cerita bukan berantem yang kayak artis itu ya, teman-teman yang sampai di gitu enggak. Cuman kalau berantem tuh lebih ke kalau papa mama tuh lucu. Kalau berantem tuh dia diem-dieman, mereka tuh diem-dieman, pasti diem-dieman, itu udah jelas. Dari kecil tuh udah tahu nih vibe-nya nih, lagi berantem nih kayaknya nih gitu. Nanti tuh karena nggak mau ngomong, saling nggak mau ngomong nih papa mama aku, nanti mereka surat-suratan. Nanti aku yang jadi kurir, tapi kan saat itu aku masih kecil jadi nggak ngerti. Jadi pas gede nih aku baru sadar dan paham gitu ya teman-teman, dimana kalau emak bapak gue lagi berantem nih kita kirim-kiriman surat. Kayak anak saya dipanggilnya adek ya di rumah gitu ya Dokter Velia ya. Dek sini, misalnya papa manggil nih gitu. Kenapa papa? Nih kasih mama kamu. Gitu kalau udah ngomong kasih mama kamu tuh pasti kayak aku waktu itu nggak ngerti. Kasih, nanti mama terus balas lagi ngasih gitu terus. Nah pas aku udah SMA kali ya Dok ya baru ngerti ini kayak berantem nih, tapi nggak sampai KDRT sih sebenarnya. Umur berapa tuh waktu itu ingatnya Dok? SD kali ya, kelas SD, 6 mau ke 6. SMP. Sebelum itu pernah ingat nggak kayak TK atau Enggak sih, SD? pas SD lah pokoknya SD sih Dok. Nah aku ingat
waktu itu ingat bonyok aku berantem sama nggak ada gebuk-gebukan Nggak atau ada. di ring Waduh, tinju gitu nggak ada. dari sudut merah atau sudut biru tuh nggak ada. Nggak sampai kerongkongannya geser kan? Tapi sempat aku lihat waktu mamaku nangis di kamar mandi dan itu waktu aku TK. Nangis bahagia apa nangis sedih? Nangis sedih. Kan bahagia dan menang lotre. Enggak, ini nangis Oh, sedih gitu. Tapi maksudnya yang mau aku highlight di sini, segitu aja berantemnya yang kita nggak lihat secara fisik ya. Kita lihat orang tua kita berantem nggak pukul-pukulan, nggak tampar-tamparan, nggak jambak-jambakan. Nggak. Kita masih inget. Iya. Kita masih inget. membekas. Aku dan Dokter Ulung tuh masih inget sampai sekarang. Segitu berantemnya yang kayak gitu. Mama, papa jangan berantem. Apalagi Orang anak-anak yang yang melihat. melihat langsung sering sampai lempar-lemparan piring, sampai digebuk, sampai Gini, dijambak. Dok. Aduh. Iya, kebayang nggak? Kebayang nggak kayak gimana? Kita aja tuh inget. Aku tuh nggak bisa ngebayangin suatu anak yang hidupnya di dalam ruang lingkup tersebut. Ya, yang KDRT. Yang KDRT. memang mungkin akan menyebabkan luka atau trauma yang mendalam Pasti, karena masih itu kecil pasti, ya, itu Dok ya. pasti. Karena ya apapun yang orang tua kita ajarkan, cara mengasuh orang tua kita itu terbawa sampai sekarang, terbawa membentuk kita, itu nggak bohong teman-teman. Makanya sekarang ada namanya trauma masa lalu, trauma masa kecil, inner child, itu penting banget. Betul. Jadi kalau misalnya lihat suatu anak dihadapkan dengan harus melihat kekerasan dalam rumah tangga dia, kekerasan dalam rumah tangga, terutama melihat orang tuanya, di mana harusnya orang tuanya itu atau rumah tersebut merupakan suatu tempat yang paling aman dan paling nyaman, Ternyata tapi malah membuat dia tidak nyaman, mengancam, takut. Ya, anak itu bisa tumbuh, bisa menjadi anak yang tidak percaya diri, atau kebalikannya. Malah jadi abuser. Jadi atau ya. malah bullying, dianya malah suka bullying. Ya benar. Ini Karena Dokter Vela, ya dia melihat, Ya. oh orang tua aku nggak apa-apa kok melakukan hal itu, toh mama papa besoknya masih bersama lagi. Ya. Mama papa kalau menyampaikan sesuatu harus dengan teriak-teriak, baru diturutin. Kenapa aku enggak? mungkin ini lebih ke ranahnya psikolog atau psikiater, Dok. Tetapi Iya. memang saya percaya sih teman-teman, aku pun percaya gitu ya, tanpa kita harus belajar atau aku belajar gitu ya. Seseorang itu kalau kena suatu efek gitu ya, suatu efek tuh dampaknya tuh bisa dua, teman-teman. Bisa positif, bisa negatif. Yes. Jadi misalnya kayak gini deh, aku ngelihat orang nyuri, atau aku ngelihat orang tuh ngebullying orang, atau aku ngelihat orang tuh suka ngatain orang. Aku tuh tinggal pilih nih sebenarnya teman-teman. Aku tuh mau ikutan ngatain, atau ikutan ngebully, atau aku tidak akan menjadi si pembuli itu. Gitu, sama aja seperti teman-teman tadi atau Dokter Vele tadi yang cerita gitu ya. Maksudnya kayak kita ngelihat orang tua kita kayak gitu, apakah kita mau jadi seperti itu, atau memang kita mau tidak seperti itu. Pilihannya Yes, cuma dua. bener banget. Tapi ini out of context juga sih ya, Dok ya. Maksudnya aku kan juga dulu kerja sebagai dokter konsultasi dalam bidang seksual. Ini sebenarnya cerita yang sungguh-sungguh terjadi dan nyata nih ya. Ini waktu aku sekitar mungkin 4 sampai 5 tahun yang lalu gitu ya, Dok ya. Jadi kan aku tuh ada konsultasi tentang seksual gitu ya. Datanglah nih bapak-bapak tinggi, gede, ganteng. Oke lah pokoknya. Terus dia bilang, "Dok, saya punya masalah disfungsi seksual." Jadi dia merasa bahwa dia tidak lagi bergairah melihat istrinya. Nah dari situ saya tanya dong, ada pertanyaan-pertanyaan dong, Dok. Kapan terakhir kali berhubungan seksual? Apa yang membuat Anda aroused? Apa yang membuat Anda tuh tertarik untuk melakukan seksual dengan istri dan lain-lain? Sampai saya tanya sedetail mungkin, sampai saya tanya nih sama bapaknya gini, "Pak, mohon maaf ya Pak, apakah Bapak punya simpanan lain?" Bapaknya bilang juga tidak. Tetapi sampai saya gali, ini kenapa ini orangnya? Tadinya mau saya rujuk ke psikiater atau psikolog. Karena dari hasil seluruhnya, misalnya kayak hasil tes darah dan lain-lain, semuanya oke. normal. Dari fisik oke semua Betul. ya, Dok. Nggak berapa lama di sesi terakhir itu, akhirnya dia mau cerita. Dia bilang gini, "Dok, sebenarnya saya itu malu menceritakan ini." Pas saya tanya, "Emang kenapa Pak?" "Bapak cerita aja, di sini kita bebas kok. Saya ruang bebas, di sini saya juga profesional, saya juga bisa menjadi pendengar yang baik gitu ya." Tapi ini cuma buat berbagi ya teman-teman ya. Bukan saya mau menjelek-jelekan pasien, bukannya. Terakhirnya tahu nggak bapaknya ngomong apa? Ternyata bapaknya itu adalah korban KDRT dari istrinya. Tuh teman-teman. Istrinya satu dominan, yang kedua bapaknya ini ternyata tidak bekerja. Jadi alias dia ini bapak rumah tangga, dia yang mengurus anak. Jadi dari perjanjian pernikahannya dia adalah dia yang mengurus anak, istrinya yang bekerja. Dan kebetulan istrinya memang dari keluarga yang kaya raya katanya.
Jadi dari situ saya cuma bilang gini, jadi Bapak sudah menerima itu semua? Sudah dok, saya sudah menerima itu semua. Tapi memang pada saat ketika dia selisih paham atau berantem, ya udah istrinya dengan sangat gampang bilang, kamu kan nggak ada gunanya di dalam rumah tangga ini kan aku semua. Kamu pulang aja ke orang tua kamu kan kamu nggak punya apa-apa nih kayak saya. Dan lain-lain. Itu berlangsung terus-menerus bertahun-tahun loh dok. Sampai akhirnya dia, ya itu tadi, akhirnya dia bercerita bahwa saya sudah tidak bisa lagi arouse atau ingin melakukan hubungan seksual dengan istri saya. Nah, teman-teman, kekerasan dalam rumah tangga itu bukan terjadi pada perempuan juga ya, laki-laki juga. Apalagi sebenarnya budaya kita, budaya Indonesia itu adalah masih termasuk patriarki. Iya. Di mana laki-laki itu memang Memiliki segala-galanya di atasnya dan paling perempuan tinggi. itu ya memang mengikuti kemauan laki-laki. Sebenarnya masih banyak dan kental sekali budaya tersebut di Indonesia ya teman-teman. Ya apalagi ternyata di balik keadaannya tentunya sangat ya mungkin jadinya malu sama lingkungan sekitar Betul. gitu. Tidak punya keberdayaan lagi, merasa tidak punya power dari gitu. cerita itu saya tidak menyangka gitu ya dok ya kayak oh ada ya maksudnya kayak gini tuh keadaan seperti ini tuh ada loh gitu loh. Iya. Jadi bukan hanya dari pria yang KDRT ke wanita tapi ternyata wanita juga bisa KDRT bukan dengan pukulan bukan dengan itu tapi dengan, Ya, dengan verbal. verbal. Dan itu dilakukan saya tanya anaknya umur berapa? Anaknya sudah ada 2 gitu umurnya sekitar 7 tahun sama ada 10 tahun gitu. Itu mendengar tiap hari. Jadi tahu gitu kayak ayahnya tuh sering dimarahin sama ibunya gitu. Ya, dan anaknya juga dengar. Nah, teman-teman juga, ya itu ya, bukti nyata dari kekerasan verbal yang terjadi dalam rumah tangga. Nah, sebenarnya tuh gejala-gejala fisik tuh bisa terlihat kalau misalnya kita mengalami kekerasan atau stres terus-terusan dalam rumah tangga. Bisa ringan atau bisa berat. Ya. Contohnya ringan nih teman-teman, kayak tadi, gak bisa melakukan aktivitas seksual, Ya. udah gak mau lagi melakukan kesenangannya gitu contohnya. Terus kalau tiba-tiba sering sakit kepala, Ya, bisa. badannya pegal-pegal, tapi pas dicek ya nggak Baik-baik saja. baik-baik aja gitu. Ternyata bisa jadi kamu itu mengalami stres dalam hubungan kamu, tapi kamu nggak sadar Ya, gitu. betul. Terus yang paling parah ya seperti orang yang depresi berat sampai ada keinginan untuk mengakhiri hidup sendiri Ya. gitu. Dan percaya atau enggak yang tadi aku barusan cerita itu dia diantar sama istrinya. Jadi dia diantar sama istrinya karena istrinya merasa oh suami gue lagi sakit nih kenapa-napa nih. Sehingga dia tidak mau berhubungan seksual sama gue. Apa ini luka tapi tak berdarah ya? Iya, Ini seperti betul. luka tapi tak berdarah gitu. Ya Aduh. tapi ternyata mereka berdua ya yang aku ambil dari sisi positifnya. Mereka berdua ini ternyata masih mau mencari jalan keluar, baik konseling, mau kan di pernikahan, konseling seksual, ke dokter, dan langsung mencari solusi ke ahlinya. Jadi teman-teman mungkin bisa mencontoh di sini. Kalau kalian mau mengatasi masalah rumah tangga ya kalau misalnya nggak bisa diatasi berdua, ya Seek nggak apa-apa. for professional Seek for advice or professional help. advice. Banyak loh wedding counselor sekarang, konsultasi pernikahan, nggak mau datang langsung, online juga bisa. Nah, sekian tadi pembahasan kita ya dok ya. Ternyata seru banget. Dan kalau misalnya kita mau bahas lagi nih, lebih lanjut lagi bisa panjang nih episodenya ya dok. Iya, nanti mungkin kita mau ngebahas tentang kekerasan dalam rumah tangga, tapi korbannya itu lebih ke anak. Karena kan Ya. kita ngebahasnya ini tentang suami istri dan Mungkin anak akan- jangan dilupain. Ya, mungkin akan lebih spesifik lagi. Teman-teman terima kasih yang udah pada nonton dan stay tune. Nanti kita akan ketemu lagi di episode minggu depan. Terutama kita nanti akan membahas masalah-masalah atau topik-topik yang lebih menarik lagi ya dokter Yes, Stella ya. betul. Oke, bye-bye. See you teman-teman. All around, whether town to town, we'll be in the place and we rock like this, like.